Pelajaran Sekolah Sabat Jumat 17 Oktober 2025. Pelajaran yang ketiga di triwulan yang keempat. Pendalaman, bacalah tulisan Ellen G. White, Menyeberangi Sungai Yordan, dalam bukunya Alfa dan Omega, Jilid 2, halaman 83 sampai 89. Pelajarilah dengan seksama pengalaman bangsa Israel dalam perjalanan mereka ke Kanaan. Pelajarilah pasal ketiga dan keempat kitab Yosua yang mencatat persiapan dan perjalanan mereka menyeberangi sungai Yordan menuju tanah perjanjian. Kita perlu menjaga hati dan pikiran kita tetap terlatih dengan menyegarkan ingatan kita dengan pelajaran-pelajaran yang diajarkan Tuhan kepada umatnya di masa lalu. Maka bagi kita, sebagaimana dia merancangnya bagi mereka, ajaran firman-Nya akan selalu menarik dan mengesankan. Israel rohani berada dalam bahaya yang lebih besar untuk melupakan Allah dan dibawa ke dalam penyembahan berhala dibandingkan dengan umatnya di masa lampau. Banyak berhala disembah bahkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai pemelihara Sabat. Allah secara khusus memerintahkan umatnya di masa lampau untuk berjaga-jaga terhadap penyembahan berhala. Sebab jika mereka berhenti melayani Allah yang hidup, kutuknya akan menimpa mereka. Sementara jika mereka tetap mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan, Ia akan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah, baik bakul maupun di dalam persediaan mereka, dan akan menyingkirkan penyakit dari tengah-tengah mereka. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Pertama, diskusikan dalam kelas Anda tentang penyeberangan sungai Yordan yang penuh mujizat. Bagaimanakah Anda mendefinisikan mujizat? Mengapa tampaknya Allah tidak melakukan mujizat-mujizat yang sama pada masa kini? Kedua, cara-cara praktis apakah yang dapat Anda sarankan di kelas Anda untuk mencegah kelupaan rohani, baik sebagai individu maupun sebagai gereja? Meskipun penting bagi kita untuk memiliki hubungan yang dinamis dan berkelanjutan dengan Allah, dan bahwa kita tidak membangun seluruh pengalaman kekristenan kita di atas pengalaman-pengalaman yang kuat di masa lalu, bagaimanakah kita masih dapat menggunakan pengalaman-pengalaman kita di masa lalu sebagai pengingat akan bagaimanakah Allah telah bekerja di dalam hidup kita? Pertanyaan yang ketiga, yang terakhir, menurut Anda, bagaimanakah Sabat dapat di satu sisi menolong kita untuk mengingat campur tangan Allah dalam hidup kita, dan di sisi lain memberikan kita cicipan awal tentang perhentian yang dijanjikan di dalam kerajaan-Nya? Bagaimanakah Sabat tidak hanya menunjuk kepada apa yang harus kita ingat, tetapi juga kepada apa yang dapat kita harapkan di masa depan? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Jumat 17 Oktober 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.